Bab 26. Terjebak jadi istri simpanan. Alia menatap Tristan yang masih belum mau melepaskannya sebelum dirinya memberikan jawaban atas penawarannya tadi. Alia menarik nafas kemudian bangkit dari duduknya. Hal itu membuat Tristan langsung menatapnya. "Apa yang bisa Anda berikan setelah saya menjadi simpanan Anda, Pak?" tanya Alia dengan begitu berani. "Apapun, apa yang kau inginkan?" tanya Tristan balik. Alia tersenyum tipis. Ia tidak menjawab pertanyaan Tristan barusan. "Konsekuensinya ditanggung Anda kan, Pak? Saya tidak mau jika istri Anda tahu dan dia akan menyakiti saya serta kakak saya," ujar Alia kembali memberikan syarat. "Tentu, aku akan menjamin keselamatanmu dan juga kakakmu," timpal Tristan dengan yakin. Alia memejamkan matanya. Beginilah menjadi orang susah dan masih serba kurang. Banyak yang tidak bisa dilakukan oleh orang kecil sepertinya. Contohnya saja ancaman Tristan. Tristan mengancam akan memecahnya dari restoran, yang mana hal itu membuat dirinya akan kesulitan membayar biaya rumah sakit. Alia ingin menangis saja, tapi kembali lagi ke poin atas. Dia hanya orang kecil yang tidak akan mampu bersaing dengan Tristan. Pria itu memiliki banyak uang dan pastinya relasi. Menghancurkan orang kecil sepertinya akan sangat mudah dilakukan. "Sebelum kau menjawab penawaranku, silakan baca," ucap Tristan menyodorkan sebuah berkas di dalam map merah. Alia menerimanya. Ketika ia membuka map itu, tiba-tiba sebuah kertas berwarna putih jatuh. Alia menunduk. Ia melihat isi dari kertas yang ternyata adalah sebuah cek. Tertulis nominal yang tidak sedikit di sana. Uang 500 juta itu anggap sebagai uang muka. "Aku bisa memberimu lebih jika memang kau menerima untuk menjadi simpananku," jelas Tristan ketika menyadari ekspresi wajah Alia. Alia menggenggam cek itu dengan erat. Sudah tidak ada guna baginya untuk mundur. Bahkan saat ini pun ia sudah tidak suci lagi setelah kejadian dengan Tristan waktu itu. Alia membaca isi dari map yang tadi Tristan berikan. Tertulis beberapa poin di sana yang Alia baca dengan begitu serius. "Saya harus tinggal di apartemen Anda. Lalu apa yang harus saya katakan kepada kakak saya jika saya tidak diperbolehkan pulang?" tanya Alia saat membaca salah satu poin. "Dan ini, saya harus melayani Anda kapanpun Anda ingin." "Apa ini, Pak?" Tristan terkekeh. "Jangan menjadi gadis bodoh, Alia. Aku tahu kau paham. Tidak mungkin seorang wanita simpanan yang dibayar hanya didiamkan saja. Wanita itu tentu saja harus dimanfaatkan," sahut Tristan. Alia menarik nafas lalu membuangnya perlahan. Ia tidak bisa banyak memprotes, sebab dalam perjanjian ini Tristan memegang kendali penuh. "Saya dilarang berhubungan dengan pria lain," tanya Alia mengerutkan keningnya. "Kenapa kamu menanyakan hal itu? Apa masih ada pria yang menjadikanmu kekasihnya? Setelah dirimu saja saat ini sudah tidak suci lagi," timpal Tristan dengan santai. "Pak, hentikan omong kosongmu itu dan jawab saja pertanyaan saya," pinta Alia dengan sabar. "Ya, aku tidak mau jika setelah menjadi simpananku, kau masih berhubungan dengan pria lain. Kau hanya menjadi simpanan Tristan," jelas Tristan penuh penekanan di akhir kalimatnya. Alia meraih pulpen yang ada di dekatnya. Ia dengan sangat ragu mulai membubuhkan tanda tangan di atas dokumen yang Tristan berikan tadi. Sekarang Alia sudah benar-benar resmi menjadi simpanan dari pria beristri Tristan Segara Kusuma. Alia sudah tidak punya jalan lain. Ia harus segera membayar sisa administrasi di rumah sakit agar kakaknya bisa diperbolehkan pulang. Sementara Tristan, pria itu tersenyum lebar melihat Alia selesai menandatangani dokumennya.
Hal itu menandakan bahwa saat ini Alea sudah menjadi wanita simpanannya. Tristan merasa menang. Ia akan membuat Alea merasakan apa yang pernah ia rasakan dulu. Pergi dari sini dan ingat, mulai besok kau harus tinggal di apartemen yang alamatnya sudah dikirim ke nomormu. Jika kau tidak datang, maka lihat apa yang bisa aku lakukan. Ucap Tristan mengusir sekaligus memberikan sedikit ancaman. Alea mengangguk pasrah. Ia pun segera pergi dari rumah itu dengan membawa cek di tangannya. Alea pun keluar dari kamar di mana ia dan Tristan bicara tadi. Ternyata sudah ada Mondi yang menunggunya. Biar saya antar Anda pulang, Nona. Ucap Mondi dengan sopan. Tidak, saya bisa pulang sendiri. Tolak Alea menggelengkan kepalanya. Biarkan dia mengantarmu. Aku tidak mau kau mati di jalan. Dan uangku sia-sia sebelum aku menikmati tebumu lebih jauh. Suara bariton itu berasal dari belakang Alea. Alea segera menoleh. Ia melihat Tristan berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat di dadanya. Baik Pak, saya permisi. Alea memberikan sapaan sopan. Alea malah berdebat meski hatinya sangat dongkol mendengar ucapan pria itu tadi. Apa Tristan mendokannya mati? Mondi dan Alea pun pergi, meninggalkan Tristan yang masih setia berdiri di ambang pintu. Azalea Queen Hera, bersiaplah untuk permainan ini, ucap Tristan dengan senyuman devil di wajahnya. Di langkah awal ini dirinya menang, dan ia yakin bahwa di langkah selanjutnya ia tetap akan menang dan membuat Alea merasakan apa yang dirinya rasakan. Di tengah-tengah rasa bahagianya, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Tristan mengangkat panggilan itu. Kami menemukannya, Pak. Beliau sedang bersama seorang pria. Awasi saja dia dan terus laporkan kepada saya. Balas Tristan dingin, lalu mematikan sambungan teleponnya. Tristan berdecak, andai bukan permintaan dari ibunya. Mungkin dulu ia akan menolak menikah. Tristan lebih baik melajang daripada memiliki istri yang tidak pernah ia cintai. Bab 27. Alea pulang ke rumahnya. Ia mulai mengemasi barang-barang miliknya sebelum pindah ke apartemen sesuai dengan perjanjian yang telah ia tanda tangani. Alea sebenarnya masih bingung. Alasan apa yang harus ia buat untuk mengatakan pada kakaknya bahwa dirinya tidak lagi bisa tinggal di rumah bersama. Apakah ia harus mengatakan bahwa dirinya bekerja sebagai asisten rumah tangga dan menginap di rumah majikannya? Mungkin itu bisa saja. Tapi kakaknya pasti melarang dan lebih memilih untuk dirinya fokus kuliah. Bicara soal kuliah, Alea sudah benar-benar drop out dari kampusnya. Ia yang sudah mengemban ilmu di dunia perkuliahan selama 2 tahun lebih harus ikhlas berhenti demi bekerja. Tidak apa-apa, Alea, kamu kan bisa jadi orang sukses. Jadi ibu kos 50 pintu, enggak harus kuliah kan? Celetuk Alea berusaha untuk menghibur diri sendiri. Alea bangkit dari duduknya. Ia pun membawa tas berisi baju dan beberapa barang miliknya kemudian keluar dari rumahnya. Ia sudah memesan taksi online untuk sampai ke apartemen Tristan. Namun sebelum itu ia akan menemui Firda di rumah sakit. Alea keluar. Ia mengunci pintu rumahnya seperti biasa sebelum pergi. Namun ketika sampai di luar rumah, ia mendapat sapaan dari para tetangganya. Loh, Alea, kamu mau kemana bawa tas besar gitu? Tanya salah satu tetangga Alea. Oh ini, Bu, aku mau kerja. Dan kerjanya menginap jadi aku bawa barang. Jawab Alea ramah. Sudah enggak kuliah? Tanya ibu-ibu lainnya. Alea hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan dari tetangganya itu. Ia tidak mau membuat dirinya sedih lagi dan memilih untuk langsung pergi. Aku permisi ya Bu.
Aku takut telat ke tempat kerja. Mami Dahlia kemudian langsung pergi. Taksi oleh online pesanannya sudah datang. Alia pun memasukkan semua barangnya ke bagasi, lalu pergi dengan taksi itu. Pak, kita ke rumah sakit aja ya. Nanti saya bayar ongkosnya lebih, ujar Alia kepada sopir taksi online itu. Baik mbak, balas sopir itu menganggukkan kepalanya. Sesampainya di rumah sakit, Alia pun segera masuk ke dalam. Ia akan mengurus administrasi dulu sebelum menemui Firda di kamar rawatnya. Suster, saya mau bayar sisa administrasi kakak saya atas nama Firda, ucap Alia kepada suster kasir di rumah sakit itu. Setelah membayar, Alia bergegas ke kamar rawat kakaknya. Ketika sampai, ia berpapasan dengan dokter yang baru selesai memeriksa Firda. Dokter Prama, bagaimana kakak saya? Tanya Alia sopan. Sudah jauh lebih baik. Jika kondisinya semakin baik, dia bisa pulang lusa, jawab dokter Prama menjelaskan. Alia tersenyum lebar. Makasih banyak ya dok, ucap Alia. Sama-sama, itu sudah tugas saya. Saya permisi dulu ya. Pamit dokter Prama kemudian pergi dari hadapan Alia. Alia pun masuk ke dalam kamar rawat kakaknya. Ia memasang wajah senyuman lalu berlari kecil untuk memeluk Firda. Bagaimana keadaan kakak? Tanya Alia seraya melepaskan pelukannya. Jauh lebih baik, Lea, jawab Firda lembut. Alia menggenggam tangan kakaknya. Ia menatap Firda dengan hangat. Kak, setelah kakak pulang nanti, aku akan cari orang untuk urus kakak ya. Aku bekerja, dan pekerjaanku tidak bisa ditinggal, ucap Alia dengan sedikit ragu. Pekerjaan apa sampai kamu nggak bisa pulang, Lea? Tanya Firda mengerutkan keningnya. Asisten pribadi bosku, Kak. Aku akan tinggal di rumahnya. Ada istrinya juga kok, jawab Alia terpaksa berbohong. Apa harus begitu? Bukankah lebih baik kamu pulang? Lagi pula kantor tempat kamu bekerja dekat kan? Tanya Firda lagi. Alia menggelengkan kepalanya. Agak jauh kak. Akan menghabiskan waktu dan ongkos di jalan. Bisa pulang setiap hari, jawab Alia. Aku akan pulang setiap hari libur. Tambah Alia semakin menggenggam tangan kakaknya. Firda menatap adiknya dengan iba. Karena kecelakaan ini dirinya harus merepotkan Alia yang sejatinya masih menimba ilmu. Lea, kamu masih kuliah kan? Tanya Firda. Alia menahan nafas. Pertanyaan kakaknya barusan terdengar sangat menyedihkan. Ada harapan dari pertanyaan Firda barusan. Maaf, Kak, tapi aku memilih untuk bekerja dan mencari uang. Aku akan menjadi ibu kos 50 pintu. Jawab Alia diselingi candaan. Lea, tegur Firda pelan. Bisa-bisanya Alia bercanda. Kakak sebenarnya kecewa kamu putus kuliah. Tapi semua ini memang salah kakak. Maaf ya, Alia. Kakak pasti sangat merepotkan kamu, ucap Firda dengan begitu sedih. Alia memeluk kakaknya. Kakak nggak pernah repotin aku. Ini juga kemauan aku. Aku akan bekerja keras untuk mencari uang, balas Alia lembut. Mama sama papa pasti kecewa banget sama kakak. Kakak nggak bisa buat kamu lulus kuliah, bisik Firda dengan tangisan. Mama dan papa sudah sangat bangga. Selama ini kakak udah urusin aku dengan semangat. Aku, mama dan papa sangat beruntung punya kakak. Timpal Alia semakin mengeratkan pelukannya. Alia sebenarnya berat. Walaupun ia sudah mendapatkan orang untuk membantu kakaknya selama masa pemulihan nanti di rumah. Tapi Alia tetap ingin mengurus kakaknya. Namun tekanan yang Tristan berikan kepadanya
membuat dirinya tidak bisa berkutik. Surat perjanjian itu sudah tahu tanda tangani, dan itu artinya ia harus mengetahui perintah Tristan. Maaf kak, aku berbohong, tapi ini demi kelangsungan hidup kita berdua. Aku ikhlas dan rela, kak, aku akan bekerja keras. Batin Alea seraya terus mengeratkan pelukannya.